Teman petinju itu marah karena bosnya kalah taruhan. Akibat petinju itu yang mengalah. Dan orang itu mengatakan agar petinju itu menjual saja organ tubuhnya untuk bayar hutang. Dan saat petinju itu sedang dioperasi untuk menjual organ tubuhnya, Juno sedang merawat Pak D-nya yang sakit. Dan Pak D-nya mengatakan kepada Juno bahwa Juno akan dibawa oleh tubuhnya sendiri kemana saja. Setiap tubuh punya trauma. Keluarga besar kita punya trauma tubuh. Bapakmu selalu ke sungai itu karena trauma waktu kecil. Melihat keluarganya dibantai di sungai itu karena pada saat itu bapaknya ditanggap jadi dalang oleh Partai Komunis, tapi bapaknya malah dituduh jadi anggota Partai Komunis dan keluarganya yang masih tersisa jadi terasing. Dan sekarang bapak Juno pergi ke pulau lain, tidak mau di dekat sungai itu lagi. Semua trauma itu adalah bagian dari hidup dan kau harus mencintai tubuhmu yang membawa hidupmu. Dan setelah selesai berbicara, Pak D Juno sudah meninggal dan Juno pun menangis. Selanjutnya Juno pergi naik pick up sambil membawa mesin jahitnya. Juno tidak tahu akan kemana dan di tengah perjalanan ada rombongan seni yang juga menumpang naik mobil itu. Di sini Juno diajak oleh ibu-ibu di rombongan itu agar ikut dia saja karena Juno bisa menjahit baju untuk para lengger nantinya. Selanjutnya adegan narasi lagi oleh Rianto dan mengatakan, tubuhku itu alam. Kata ibuku, aku itu seperti senja yang hidupnya di antara sore sama malam. Malam menjelang pagi, mistis tapi indah, melebur jadi satu. Tubuhku itu alam, tapi aku salah, tidak bisa mengurus jadi menimbulkan bencana. Tubuhku seperti medan perang, yang mana karakter setiap orang berbeda-beda. Ada perang di dalam tubuhku. Selanjutnya Juno menari lengger dan juga menjahit. Tapi saat Juno menjahit, jarinya tertusuk jarum jahit dan Juno jadi ingat masa lalunya yang juga sering tertusuk jarum, sengaja maupun tidak sengaja. Biasanya kalau Juno tertusuk jarum di jarinya ini akan ada masalah yang akan terjadi. Saat itu adalah pemilihan bupati baru dan bupati lama percaya pada dukunnya dan menugaskan anak buahnya untuk mencarikan pasangan untuk bupati yang rumahnya diukur 20 kali bambu kuning dari Tugu Desa ke gunung. Itu adalah syarat agar menang pilkada bulan depan, dan para petugas mendapat ukuran terakhir pada Juno dan mereka heran masa laki-laki pasangan bupati, dan yang satunya mengatakan zaman bebas sekarang jadi bebas. Juno lalu dibawa ke bupati untuk ritual dan istri bupati mengatakan pada Juno, kau sudah biasakan, kalau tidak bersedia kau harus pergi dari desa ini bersama semua teman-teman lenggermu. Yang kemudian Juno melakukan ritual tapi belum selesai Juno pergi. Selanjutnya Juno berdandan untuk bertunjukan dan saat itu ada Warok yang meminta peniti dan Juno memasangkannya. Saat pertunjukan Juno memberikan kopi pada bupati dan bupati memegang tangan Juno yang dilihat oleh istri bupati. Setelah selesai Juno melihat dan membantu mendorong motor Warok yang macet. Kemudian Juno ikut ke rumah Warok itu dan juga Juno menawarkan agar dia yang memasak. Juno memasak dan mereka makan bersama. Bupati kesal di sini tahu Juno ikut Warok itu dan mengatakan sekarang Reok tidak mau mendukungnya. Kalau mereka macam-macam bilang saja mereka itu semua PKI baru. Dan adegan Warok dengan orang bertopeng macan. Warok mengatakan, aku sudah tidak mau hidup tanpa kekuatan. Tubuh spiritku cuma satu. Dan orang bertopeng mengatakan hidupmu tidak ada gunanya. Menari hanya untuk politik. Aku ini sudah lama ikut dirimu. Dan Warok menjawab, tidak ada tubuh lain. Dan orang bertopeng menjawab lagi, Warok itu harusnya punya gemblak. Aku bisa melihat semangatmu jika kau bersama Juno. Kemudian Juno sengaja menusuk jarinya dengan jarum jahit yang kemudian Warok tahu dan marah. Warok mengatakan kau tidak boleh menyakiti tubuh halusmu. Setiap tokoh sakti di dalam wayang pasti punya tubuh halus sepertimu. Itu kenapa ibumu memberikan nama Arjuno padamu. Aku mau mendapat kesaktian.
Buatkan aku sarung Arjuno, sekarang aku semangat karena kau adalah cintaku. Kemudian Juno membuat sarung batik Arjuno dan juga tidur bersama Warok itu. Istri Bupati kesal dan menunjukkan foto di mana saat itu Bupati memegang tangan Juno. Ini bukan masalah pernikahan atau diri kita, tapi ini tentang keluarga kita untuk terus berada di atas, kata istrinya. Dan Bupati menjawab, semua aku serahkan padamu, tapi Warok itu telah menghinaku. Aku akan membunuhnya di ritual duel Warok. Kau sudah cemburu buta, jawab istrinya. Hati-hati, lawanmu bisa memanfaatkan emosimu. Adegan selanjutnya, Warok menggendong Juno dan mengatakan, ini gemblakku. Siapa yang berani memegang kulit dan dagingnya, akulah tandingannya, sampai mati. Yang kemudian Juno menari bersama Warok dan juga rombongan reok malam itu. Besoknya di ladang jagung, Warok duel dengan Warok lainnya, berada dalam satu sarung, memegang celurit dan saling membunuh. Dan Juno melihat, kemudian Juno marah dan pergi. Warok yang menang menyusul Juno. Juno mengatakan, darah di mana-mana. Aku selalu melihat darah. Yang kemudian Warok memeluk dan menenangkan Juno dengan mengatakan tidak ada lagi darah. Selanjutnya Bupati menyuruh anak buahnya untuk membunuh rombongan Juno, tapi Juno dan teman-temannya sudah pergi duluan. Kemudian Warok mengantarkan Juno dengan menyetop mobil dan Juno naik dan pergi meninggalkan Warok itu. Adegan selanjutnya narasi terakhir oleh Rianto. Dia juga mengatakan, setiap aku berada di atas panggung, aku seperti melihat hidupku sendiri. Aku seperti melihat ibuku berjalan membawa tas belanja, berbelanja untuk memasak. Seperti saat aku masih kecil di tengah hutan mencari lobang. Lobang itu yang setiap hari satu-satunya yang kulihat dan kutunggu kehidupan yang akan muncul. Kemudian Rianto menari seperti sedang menangkap jangkrik. Di ending, Juno yang naik mobil pick up memutar radio dan tersenyum. Sekian. Oke, itu aja review dari aku. Film ini menurutku benar-benar keren. Tapi karena film ini menggunakan bahasa Jawa dan belum ada sub Indonesianya, jadi yang bukan orang Jawa agak susah mengerti film ini. Banyak budaya dan kepercayaan Jawa juga di film ini. Jadi bahkan orang Jawa pun yang melihat film ini, tapi yang tidak mengerti seni pasti kurang paham juga dengan film ini. Kebetulan aku adalah orang Jawa yang mana di keluargaku sangat suka seni, bahkan terjun langsung di seni itu. Jadi aku mengerti maksud dari film ini, terutama di bagian budayanya. Terlebih lagi trauma yang digambarkan di film ini hampir sama dengan masa kecilku, tapi tidak sesadis film ini. Aku juga waktu kecil sering berpindah-pindah tempat dan selalu pindah karena ada suatu peristiwa. Yang paling aku setuju dengan film ini adalah setiap orang punya trauma tubuh yang terekam di tubuh kita masing-masing, yang terkadang kita sulit menerima bahkan membenci diri sendiri. Tapi film ini mengajarkan bahwa trauma adalah bagian dari hidup. Cintai tubuhmu sendiri dan jangan membencinya apalagi melukainya, karena dengan begitulah kita bisa menemukan keindahan hidup melalui tubuh kita sendiri. Jujur aja film ini seperti kisahku sendiri, tapi dari aspek yang berbeda. Aku menemukan jawaban dari film ini, dari pesan-pesan yang disampaikan. Jadi buat kalian yang punya trauma wajib nonton film ini. Dan buat yang sudah nonton, apa sih pendapat kalian? Kasih tahu aku di komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa.